Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua boleh membaca dari satu bagian firman di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa terlebih dahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di perikop sebelumnya, di situ mengisahkan bahwa Yesus menyembuhkan anak pegawai istana di Galilea. Lalu Yesus melanjutkan perjalanannya menuju ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Alkitab mencatat bahwa di kolam itu memiliki 5 serambi. Dan di serambi-serambi itu ada orang-orang sakit, ada orang cacat, ada orang timpang, ada orang buta. Orang-orang ini sedang menantikan guncangan di dalam air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun dan mengguncangkan air dalam kolam itu. Dan ketika air dalam kolam itu berguncang, kemudian ada orang yang terlebih dahulu mencelupkan dirinya atau membuang dirinya ke dalam kolam itu, maka orang itu akan menjadi sembuh apapun penyakitnya. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, di situ di antara orang-orang banyak itu dikatakan bahwa ada seorang yang sudah menderita sakit selama 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, mengapa Yesus hanya menawarkan kesembuhan kepada orang itu, saudara? Tidak kepada yang lain. Sedangkan kita tahu bahwa di situ ada begitu banyak orang yang sakit, dan mereka juga sangat mengharapkan kalau mereka boleh mengalami kesembuhan.
Saudara, ketika Yesus melihat orang itu, Yesus tahu bahwa dia telah menderita begitu lama. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa Yesus melihat dia bukan hanya melihat di antara orang banyak yang lain, tetapi Yesus melihat kedalaman kesengsaraan yang dialami orang itu, saudara. Oleh karena itu perkataan Yesus, maukah engkau sembuh? Saudara, ini bukan hanya sebuah cara untuk bagaimana Yesus memulai percakapan dengan orang itu, tetapi tawaran ini didasarkan pada kuasa dan wewenang Yesus, di mana ia ingin menarik perhatian orang yang sakit itu sebagai satu kemungkinan yang baru, saudara. Artinya apa? Bahwa Yesus ingin supaya orang itu bukan hanya mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi juga mengalami kesembuhan secara rohani. Saudara, perhatikan bahwa di akhir daripada kisah ini dikatakan bahwa orang itu mengalami kesembuhan. Saudara, kesembuhannya ini bukan karena ia beriman dan meminta kepada Yesus. Bukan, saudara. Tetapi orang itu sembuh semata-mata karena inisiatif Tuhan Yesus yang mengatakan kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, Tuhan Yesus yang menghendaki ia sembuh, maka ia pun menjadi sembuh. Nah, kesembuhan orang lumpuh ini bukanlah menjadi poin penting dari apa yang ingin disampaikan oleh Yohanes. Tetapi yang menjadi poin penting di sini adalah respon dari orang yang telah disembuhkan itu. Anugerah mendahului respons, anugerah mendahului pertobatan. Karena anugerah Tuhanlah, maka orang ini menjadi sembuh. Namun setelah dia mengalami kesembuhan, saudara, apa yang terjadi? Saudara, dia tidak memakai kesempatan itu untuk mengenal Yesus. Dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak mengambil kesempatan itu untuk dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengatakan satu hal kepada orang itu, bahwa siapa yang melakukan kesembuhan itu kepadamu? Siapa yang menyuruh mengangkat engkau tilam? Lalu apa yang terjadi, saudara? Orang itu mengatakan bahwa orang yang menyembuhkan aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengangkat tilamku. Saudara, pada hari itu adalah hari Sabat, saudara. Dan inilah yang menjadi salah satu penyebab memicu konflik antara Yesus dan juga orang-orang Yahudi itu. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kebencian dan permusuhan akhirnya memuncak pada diri Yesus karena dia melakukan hal itu pada saat hari Sabat. Saudara, orang sakit itu hanya menghendaki kesembuhan itu sendiri daripada dia menerima sang pemberi kesembuhan itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, satu kali ada seorang ibu, dia punya anak ya yang cacat. Ceritanya anak ini mengalami sakit panas dan kemudian panasnya ini tidak turun-turun, lalu dibawa ke dokter. Sampai di dokter menyuntikkan dia, tetapi anak ini tidak kunjung sembuh. Lalu kemudian pergi lagi ke dokter yang lain, dan dokter mengatakan bahwa untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab daripada anak ini tidak turun-turun panasnya dan juga sudah mulai menunjukkan reaksi-reaksi yang tidak wajar dalam tubuhnya, maka anak ini harus dioperasi dan dia harus diambil cairan di sumsum tulang belakang. Saudara, setelah operasi itu dilakukan, maka anak ini juga tidak kunjung sembuh. Anak ini justru mengalami cacat. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, berbagai macam cara dan usaha dilakukan untuk kesembuhan anak ini, tetapi juga tidak kunjung sembuh. Satu kali, saudara, di kota itu diadakan sebuah ibadah kebaktian kebangunan rohani, dan di dalam ibadah itu ada kesembuhan ilahi.
Ibu ini datang, dia membawa anaknya. Dan ketika didoakan, pendeta yang menghampiri ibu ini, dia mengatakan demikian. Ibu harus percaya kepada Tuhan, ibu harus meninggalkan kehidupan ibu yang lama, dan ibu harus bertobat. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, setelah ibu ini pulang ke rumah, dia ini bukan pulang dengan hati yang hancur, tetapi dia pulang dengan ngomel-ngomel, saudara. Tidak tahu dengan jelas apakah pendeta ini hanya tebak-tebakan ketika dia bertemu dengan ibu ini, ataukah pendeta ini dikasih tahu orang tentang latar belakang dari ibu ini, atau seperti apa, itu kurang jelas, saudara. Tetapi memang kehidupan daripada ibu ini adalah kehidupan yang sudah jauh daripada Tuhan. Dia berusaha untuk mendapatkan kesembuhan anaknya dengan cara yang tidak benar. Dia mengaku percaya, dia mengaku sebagai orang Kristen, tetapi dia mempercayakan hidupnya, kesembuhan anaknya itu kepada dukun, kepada paranormal, dan dia justru tidak mengandalkan Tuhan. Sampai akhirnya anak ini meninggal, tidak ada pun yang terjadi perubahan dan tidak ada pertobatan terjadi di dalam kehidupan ibu ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau berkaca dari kisah ini, bukankah kita seringkali juga menemukan ada begitu banyak orang Kristen yang sebenarnya hanya kepingin berkatnya, hanya kepingin kesembuhannya daripada sang pemberi berkat atau sang pemberi kesembuhan itu. Atau jangan-jangan saudara, kita termasuk orang di dalamnya, saudara. Kita seringkali, kerap kali hanya mementingkan kita mengalami kesembuhan secara jasmani. Kita kepingin sekali diberkati oleh Tuhan. Kita kepingin sekali bahwa semua masalah dan pergumulan kita itu menjadi beres. Tetapi kita seringkali lupa siapa pemberi berkat itu. Siapa yang memberikan engkau kekuatan dan kemampuan untuk menjalani setiap pergumulan yang engkau dan saya hadapi. Saudara, kita seringkali lupa bahwa sumber segala berkat itu datangnya dari siapa. Dan kita hanya mau mengejar berkatnya saja. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita janganlah menjadi orang yang seperti itu. Janganlah kita juga menjadi seperti orang yang digambarkan di dalam kisah yang kita baca tadi, saudara. Dia hanya membutuhkan kesembuhan secara fisik, tetapi dia melupakan ada satu hal yang sangat penting yang seharusnya dia kejar dan kejar dalam hidupnya, yaitu kesembuhan secara rohani. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan Tuhan bagi orang itu. Dan di dalam kehidupan kita, hal itu pun yang dikehendaki Tuhan, bahwa Tuhan merindukan supaya setiap kita mengejar berkat rohani, mengejar apa yang dinamakan dengan sesuatu yang bersifat kekal, bukan hanya sekedar berkat jasmani, saudara. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita mendahulukan Tuhan, kalau kita mengejar Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, buat apa kita capek-capek mengejar berkat Tuhan? Berkat itu Tuhan sudah tentukan kepada kita. Kalau dia mau memberkati engkau, pasti dia akan berkati, saudara. Kalau dia akan menolong engkau, sudah pasti Tuhan akan menolong engkau. Tetapi yang lebih penting dari itu, saudara, yang kita kejar adalah kesembuhan rohani kita, kepuasan rohani kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Karena itulah Yesus datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Dia ingin supaya memperbaharui relasi kita yang rusak bersama dengan Allah Bapa. Dia ingin supaya kita memiliki kedekatan dengan Dia. Dia ingin supaya kita semakin hari menjadi semakin serupa dengannya. Itulah yang menjadi kerinduan daripada Tuhan. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan ini, sekali lagi kita diingatkan supaya kita jangan menjadi pribadi-pribadi yang hanya mengejar berkat Tuhan, tetapi kejarlah Yesus Kristus yang adalah sumber daripada pemberi berkat itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan. Dan kami terus berdoa, biarlah Tuhan kuatkan dan mampukan kami, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami.
Kami rindu ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami juga belajar untuk terus melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah jauh lebih penting daripada apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.